Hai, assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rizkinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua. Dan kita berjumpa lagi secara tidak langsung, yaitu secara online. Hari ini aku semangat banget share video ke kalian semua. Soalnya aku mulai videonya di jam 6 pagi. Gak biasanya aku mulai bikin video di jam 6 pagi. Biasanya tuh aku bikin video setelah setelah si bocil anteng baru aku bikin video. Tapi sekarang kebetulan si bocil anteng banget bareng temennya, jadi aku bisa bikin video di pagi hari. Alhamdulillah banget. Tumben-tumbenan banget anak tetangga aku main ke rumah, nyamperin si bocil gitu kan di jam 6 pagi. Ngajak main si bocil di rumah. Awalnya tuh dia tuh ngajakin mainnya di luar rumah, cuman aku nggak izinin. Soalnya si bocil tuh belum sarapan gitu kan. Kalau aku tuh tipe mama, kalau misalkan anak aku yang belum sarapan, aku nggak ngizinin dia main di luar rumah. Kecuali kalau si bocil udah sarapan, baru aku izinin dia buat main di luar rumah. Kalau mandi sih belakangan aja nggak apa-apa. Tapi kalau sarapan itu nomor satu buat aku. Jadi sebelum ngapa-ngapain, si bocil harus makan dulu gitu kan. Karena kalau si bocil udah sarapan, hati aku tuh kayak udah tenang banget gitu. Oke, jadi di video kali ini aku mau bersih-bersih rumah kontrakan aku. Mumpung masih pagi, jadi aku lebih semangat bersih-bersihnya. Nah, bersih-bersihnya aku awali dari dapur sederhana aku. Aku cuci piring dulu, soalnya kalau aku tuh bersih-bersih rumah, kalau misalkan wastafel aku belum kosong melompong dari cucian piring itu, kayak ada yang mengganjal aja, terus mengganggu pemandangan aku juga. Jadi aku tuh kalau misalkan bersih-bersih rumah selalu diawali dengan cuci piring dulu. Cuci piringnya ini sedikit, soalnya ini bekas tadi sarapan aku sama Teteh Naila dan si bocil. Cucian piring aku tuh nggak banyak-banyak ya teman-teman, soalnya aku tuh suka nyicil kalau misalkan ada cucian piring di wastafel gitu. Kalau misalkan itu bekas masak, bekas makan juga selalu aku cuci langsung, terkecuali ada cucian kayak semacam malam-malam gitu ya, kita seduh mie dan waktunya tuh kayak udah malam banget. Aku tuh jarang banget cuci piring di malam hari, kecuali kalau misalkan mood aku yang lagi bagus, aku selalu cuci piring di malam hari. Nah, kayak sekarang ini aku cuci piringnya sedikit, soalnya tadi malam aku udah cuci piring ya sedikit-sedikit gitu kan, bekas makan dan bekas kayak semacam seduh kopi dan seduh mie. Jadi cucian piringnya sedikit banget. Ini cuman sisa tadi sarapan aku bareng Teteh Naila. Oke, cuci piringnya ini udah selesai aja. Aku lanjut lap-lap kompor dan lap-lap rak piring si Hello Kitty aku. Ada yang bilang, aduh rak piringnya ini kok kayak bocil ya. Gambarnya Hello Kitty. Aku tuh pencinta Hello Kitty loh teman-teman. Cuman karena aku udah emak-emak, jadi aku tuh hilangin kesukaan aku sama Hello Kitty dan tersisa sama si rak ini aja. Sebenarnya aku juga malu sih punya rak Hello Kitty gini, kayak gini. Cuman aku tuh suka banget sama modelannya gitu. Ya walaupun disebut kayak bocil, tapi nggak apa-apa lah. Tapi kan sekarang itu banyak banget ya rumah kayak macam warna pink semua, terus kamar yang Hello Kitty semua, dan keadaan bukan bocil aja sekarang tuh, udah banyak banget kan emak-emak pencinta Hello Kitty. Tapi mereka slow-slow aja tuh, nggak kayak tetangga yang satu ini nih. Katanya udah kayak bocil,
punya rak Hello Kitty. Malah aku tuh pengen banget punya dapur serba pink kayak orang-orang. Pokoknya aku cita-cita pengen sih punya dapur pink. Pinknya itu pink soft, tapi ya bukan pink pantai yang ngejreng banget. Aku tuh pengen banget wujudin kalau misalkan punya dapur, punya kamar sendiri tuh warnanya tuh serba pink gitu, nuansa pink. Tapi agak malu juga soalnya aku tuh udah emak-emak. Tapi gimana menurut kalian, aku tuh sah-sah aja atau gimana ya? Menurut kalian aku tuh norak atau enggak sih? Suka dan pengen banget wujudin nuansa dapur dan kamar serba pink gitu. Kayak orang-orang. Lucu kali ya? Hayo, siapa di sini yang pencinta serba pink kayak aku? Komen dong di kolom komentar, kita kumpul bareng yuk. Oke, buat si dapurnya udah aku sapuin, udah aku empel juga, udah selesai nih di perdapurannya. Jadi aku lanjut bersih-bersih. Kok jadi bersih-bersih ya? Bersih-bersih di tengah rumah kayak gini, dan penampakannya Masya Allah sekali ya. Ini udah kayak kapal pecah. Tapi nggak apa-apa, yang penting anak-anak anteng gak main di luar rumah dulu, soalnya ini masih pagi juga ya. Oke, aku tuh harus banyak sabar deh di step beresin mainan si bocil. Aku beresin tapi dia berantakin lagi. Ini aku beresin tapi sambil dia cabutin satu per satu mainannya. Jadi kayak nggak beres-beres nih beresin mainan si bocil. Dan buat karpetnya aku sikat-sikat ya teman-teman, nggak aku sapu-sapu. Kenapa? Karena aku tuh lebih suka bersihin karpet tuh pakai sikat apa ini namanya? Sikat cuci bukan ya? Dia sikat cuci kayak gini biar si rambutnya itu keangkat gitu loh. Kalau misalkan kita beresin si karpet sapu-sapu pakai sapu lidi gitu ya, kayak semacam rambutnya tuh nggak ke bawah gitu. Kalau pakai sikat tuh bersih sama si rambut-rambutnya, karena di karpet itu kan selalu ada sisa rambut kita. Kalau kita abis tiduran di karpet gitu kan, si rambut-rambutnya tuh suka ada gitu nempel. Jadi kalau kita bersih-bersih pakai si sikat ini sikat yang aku pakai tuh, jadi si rambutnya tuh selain kotoran yang kebawa bersih, si rambutnya pun ngikut sama si kotoran-kotorannya ke sikatnya gitu loh. Lanjut lagi bersih-bersihnya. Tengah rumah udah selesai nih, aku beresin, aku lanjut bersih-bersih tempat kerja kedua Pak suami. Ini bersih-bersihnya sebenarnya aku bersih-bersih tipis aja, jadi aku bersih-bersihnya pakai tisu kering kayak gini. Sebenarnya ruangan tempat kerja Pak suami itu nggak yang terlalu kotor-kotor amat, soalnya sering banget kan dibersihin sama Pak suami juga. Tapi kalau udah bersih-bersih kayak gini tuh, bersih-bersih kayak pengen ngerembet ke mana-mana. Jadi aku sekalian aja bersihin tempat kerja kedua Pak suami. Dan kalian jangan salpok sama meja komputernya. Ini udah apa namanya ya? Udah ngelupas kayak gini, soalnya suka dia mainin sama si bocil. Udah dipletek-pletekin, dicabutin juga, ditulisin malahan. Pokoknya si bocil itu super aktif. Dia tuh lagi masanya liur, ngorek pisan. Si meja komputer ini tuh jangan salah, ini tuh saksi bisu perjalanan Pak suami nge-YouTube. Jadi sayang banget kalau misalkan diganti ya. Walaupun warnanya ini udah nggak sebagus kayak dulu lagi, udah nggak serapi kayak dulu lagi, tapi ini adalah saksi bisu dari perjalanan nge-YouTube Pak suami. Jadi Pak suami itu tipe orang kalau punya barang masih bisa layak pakai, masih bermanfaat, dia itu selalu memanfaatkan barang yang ada. Kayak meja komputernya tampilannya udah nggak sebagus dulu lagi, tapi masih bisa bermanfaat, ya dia manfaatkan gitu. Dia pakai buat kerja bikin konten. Oke, aku lanjut lagi sapu-sapu bagian tengah rumah. Dan aku tuh nggak paham banget, aku tuh tiap hari bersih-bersih, aku tiap hari sapu-sapu, tapi sampahnya ini ada aja gitu ya, entah dari mana. Mungkin dari atapnya juga kali ya, soalnya atap kontrakan aku ini dari bambu gitu. Aku juga nggak paham, banyak banget debu-debu kalau misalkan nggak aku sapuin gitu ya, sehari aja. Wah udahlah, debunya itu banyak banget, sampah-sampahnya tuh numpuk gitu di setiap penjuru rumah. Dan seperti biasa di depan pintu aku mau ngasih lap kayak gini. Ini buat lapnya aku pakai bekas baju yang udah nggak kepake gitu ya, aku manfaatin buat lap. Next aku lanjut bersih-bersihnya ke halaman depan rumah ya teman-teman.
Dan ini hari udah mendung aja, padahal ini baru jam 8 pagi ya. Buat si teras depannya ini kotor banget, soalnya tadi malam tuh hujan dan hujannya itu lumayan cukup gede. Alhasil teras depannya ini kotor banget ya. Mohon maaf teman-teman, aku belum sempat bersihin dan baru aku bersihin sekarang. Oke, sebelum lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman semua absen dulu yuk di kolom komentar dari mana aja nih yang udah hadir nontonin video aku. Oke, dan mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan dubbing kali ini aku agak bisik-bisik, soalnya aku dubbing di malam hari sekitar jam 10 malam dan kebetulan si bocil udah tidurnya agak malam, jadi aku tuh terpaksa dubbing agak malam juga. Jadi mohon maaf kalau suara aku agak bisik-bisik ya teman-teman, harap dimaklum, takut si bocil kebangun. Resikonya emak-emak konten kreator yang punya bocil kayak aku tuh ya nunggu bocil tidur dulu baru bisa dubbing, baru bisa edit video. Nah, alhamdulillah cuacanya udah agak cerah dikit ya teman-teman. Alhamdulillah mataharinya udah mulai keluar dan mudah-mudahan aja panasnya sampai sore, soalnya ada sisa baju jemuran aku yang masih belum kering. Soalnya panasnya itu kan gak nentu ya, kadang pagi-pagi itu panas dan siang harinya itu hujan, kadang pagi-pagi hujan dan siang harinya itu panas. Kayak sekarang, tadi pagi mendung dan sekarang tuh udah panas aja. Kalau di tempat teman-teman sendiri gimana nih, panasnya udah pada merata belum? Kalau di tempat aku masih kadang panas, kadang hujan, kadang seharian juga hujan. Apalagi di daerah lain sekarang udah mulai musim banjir ya teman-teman. Aku doain aja mudah-mudahan segera surut. Dan buat teman-temanku juga jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, gak lupa juga kasih multivitamin biar kita gak gampang sakit ya. Soalnya cuaca sekarang tuh gak nentu gitu ya, kadang panas, kadang hujan, kadang juga hujan yang disertai angin yang lumayan cukup gede. Nah itu tuh gampang banget buat kita sakitnya gitu kan. Jadi kalian tuh jangan lupa makan ya, makan yang banyak lah biar kita gak gampang sakit. Pola makan, pola tidur, dan yang lainnya juga dijaga ya. Aduh, mau pada kemana nih anak-anak? Bosan kali ya main di rumah terus. Aku kurung selama kurang lebih 2 jaman. Ya udah aku keluarin. Aku biarin mereka main di luar rumah, tapi mainnya sebentar aja. Soalnya kalau sekitaran jam 7 sampai jam 12 siang tuh aku nggak tenang kalau mereka main di luar rumah. Soalnya banyak banget motor yang lewat gitu ya. Soalnya kontrakan rumah aku ini deket banget sama sekolahan. Jadi banyak banget anak sekolah dan pedagang yang bawa motor. Aku tuh gak tenang banget kalau anak-anak main di luar rumah sekitaran jam segitu. Kecuali nanti sekitaran jam 1 sampai jam 2 itu motor udah sepi ya. Tapi jam segitu tuh kan panas udah mulai terik banget. Jadi aku gak biarin mereka main, kecuali udah sore baru mereka main. Maksud aku bukan mereka anak tetangga aku, tapi si bocil aku biarin main sekitaran sore gitu ya. Soalnya kalau sore tuh nggak ada motor yang lewat gitu, ada cuman sedikit. Jadi aku tenang kalau misalkan si bocil main di luar rumah. Tapi namanya juga anak-anak ya, kalau kita suruh jangan dulu main tapi si bocil udah mau main ya otomatis aku keluarin kan, daripada nangis ya yang kejer-kejer gitu kan. Jadi aku keluarin dan aku temenin. Aku juga sering sih keluarin si bocil main sekitaran jam 10 atau jam 2 siang juga, tapi aku temenin. Kalau sore hari kadang aku nggak temenin, soalnya ada juga kan anak tetangga, terus ada juga Teteh Naila yang kadang nemenin si bocil main. Oke, lanjut lagi ke videonya. Aku udah selesai nih teman-teman, beres-beresnya nggak berasa ya kalau sambil cerita-cerita kayak gini tuh. Mau itu bersih-bersih, mau itu masak ya, nggak berasa aja, kelar gitu aja. Oke, dan di sini aku mau lanjut masak ya teman-teman. Kebetulan si bocil lagi anteng, jadi aku lanjut aja masak menu harian. Menu hari ini aku mau masak satu menu aja yang berbahan dasar daging. Buat daging ayamnya ini berapa gram ya? Aku nggak tahu, nggak aku timbang. Tapi aku beli kemarin sore itu 1 kilo dan aku ambil sedikit buat sarapan tadi pagi. Berapa potong ya? Aku lupa. Yang pasti kurang lebih ini buat ayamnya 850 gram deh. Iya segituan lah.
Dan si ayamnya ini mau aku olah jadi ayam kecap kesukaan Teteh Naila. Nah, buat ayamnya di sini udah aku marinasi dulu dan udah aku diamkan selama beberapa menit. Buat bumbu marinasinya aku cuman pakai garam sama kunyit bubuk aja. Udah gitu aja, kemudian aku goreng. Nah, buat gorengnya ini setengah matang aja, jangan terlalu garing ya teman-teman, nanti kalau garing teksturnya bakalan jadi keras. Aku bolak-balik juga si ayamnya biar matang merata. Jadi seperti ini ya teman-teman, kalau aku bikin ayam kecap. Buat si ayamnya aku goreng terlebih dahulu, tapi gorengnya jangan terlalu garing. Tapi ada juga nih ayam kecap tuh ya, si ayamnya itu direbus dulu. Jadi tergantung selera kalian masing-masing aja sih. Kalau aku lebih suka digoreng kayak gini, jadi berasa lebih juicy aja. Apalagi bagian pahanya, enak banget. Nah ini dia, seperti ini buat si ayamnya udah cukup menurut aku. Jadi mau aku angkat dan tiriskan. Dan aku lanjut lagi buat gorengan dagingnya. Aku goreng sampai selesai. Oke, jadi sampai di menit ke-15 teman-teman lagi pada ngapain nih saat nontonin video aku? Sambil ngapain aja? Udah pada makan belum? Makan. Udah pada masak belum? Masak baru makan ya. Masak ayam kecap yuk samaan sama aku. Nah, buat bumbu ayam kecapnya di sini aku pakai 1 buah bawang bombay. Aku tumis terlebih dahulu sampai harum, sampai layu juga. Kemudian di sini aku pakai bawang putih dan bawang merah aku halusin. Buat bawang putihnya aku pakai 4 siung dan bawang merahnya aku pakai 8 siung. Aku tumis sampai bumbunya ini layu dan mateng ya. Kemudian di sini juga aku pakai cabai merah besar dan si bijinya aku buangin dulu biar nggak pedes. Dan aku masukin juga jahe sama lengkuas secukupnya. Aku aduk-aduk semua bumbunya sampai harum dan mateng ya. Pastikan si bumbunya ini mateng biar awet gak gampang basi. Kalau si bumbunya udah matang dan tanah, kemudian aku masukin ayam yang udah aku goreng tadi dan aku tambahkan 100 ml air. Buat seasoningnya di sini aku pakai kaldu ayam, garam, merica bubuk dan gula merah. Jadi kalau aku masak ayam kecap aku pakai gula merah ya teman-teman, nggak pakai gula pasir soalnya lebih enak aja. Kemudian di sini aku tambahkan secukupnya kecap manis. Nah buat kecap manisnya aku pakai bango biar rasanya itu lebih gurih dan warnanya itu lebih mengkilat. Tapi kalau kalian pengen si ayam kecapnya ini agak hitam pekat, kalian bisa pakai atau kalian tambahkan sama kecap ABC. Kayak aku ini aku di mix ya. Buat kecapnya aku pakai kecap bango sama kecap ABC. Oke, dan aku masak si ayamnya ini sampai airnya sedikit menyusut. Dan Masya Allah ini wanginya enak banget ya teman-teman. Apalagi kalau aku tambahkan tadi pas masaknya salam sama serai. Tapi aku lupa jadi aku nggak pakai, tapi ini juga udah enak, udah wangi banget. Nah ini dia ayam kecapnya udah selesai aku masak. Kalian jangan lupa tambahin sama goreng bawang biar ayam kecapnya ini lebih mantul, lebih enak. Dan videonya cukup sampai di sini. Aku akhiri dulu ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.